Kelima terdakwa tragedi Kanjuruhan divonis lebih ringan dari tuntutan jaksa. Tentu saja vonis yang dijatuhkan tidak sebanding dengan harapan keluarga korban. Bagaimana mantan tim pencari fakta tragedi Kanjuruhan menyikapi vonis yang ringan ini? Langsung saja kita berbincang dengan mantan anggota tim pencari fakta tragedi Kanjuruhan, Akmal Marhali. Selamat sore, Bung Akmal. Bung Akmal, selamat sore. Halo, ya Bung Akmal, Halo, selamat sore. Ya, sore Bung David. oke Apa baik. kabar? Baik. Bagaimana kabarnya? Baik juga ya? Yang tidak baik sepak bola Indonesia. Waduh, baik. Baik, Bung Akmal, kita coba ke kasus Kanjuruhan ini ya. Ini bagaimana Anda melihat putusan yang ringan dari tuntutan jaksa ya atas 3 terdakwa tragedi Kanjuruhan, bahkan ada 2 yang divonis bebas. Ya, saya melihatnya seperti saya katakan tadi, yang tidak baik itu sepak bola Indonesia. Salah satunya ya soal pengusutan kasus tragedi Kanjuruhan ini, di mana vonis yang diberikan oleh hakim, kalau dari sisi negatifnya adalah jauh dari harapan, jauh dari keinginan keadilan yang diinginkan oleh para penyintas tragedi Kanjuruhan. 135 orang meninggal, 24 luka berat, kemudian 632 orang luka ringan, dan sampai sekarang masih mengalami trauma. Dan kalau kita lihat dari sisi hukum misalnya, saya ingin kembali ke dua sipil terlebih dahulu, di mana Abdul Haris, ketua Panpel Arema, dihukum 1,5 tahun, kemudian Suko Sutrisno, security officer, dihukum 1 tahun penjara dengan tuntutan awal 6 tahun 8 bulan. Tapi kemudian hari ini kita mendengarkan sebuah keputusan yang sangat menyedihkan dan memprihatinkan ya menurut saya, bahwa di mana hanya Dangki Brimopolda Jatim AKP Hasdarmawan yang dihukum 1,5 tahun, sementara Kasat Samamta AKP Bambang Sidik Ahmadi dan juga Kabak Op Kompol Wahyu Setio Pranoto dihukum bebas dari tuntutan. Dan kalau kita melihat ini artinya ada sesuatu yang aneh di tataran hukum kita, di mana misalnya orang yang nyata-nyata terlibat langsung dalam kasus tragedi Kanjuruhan ternyata divonis bebas. Tapi ada sisi positif yang bisa kita ambil dari pemeriksaan ini adalah bahwa kalau Kasat Samamta divonis bebas dan juga Kabak Op Kompol Wahyu Setio Pranoto juga divonis bebas, artinya masih ada kemungkinan tokoh-tokoh atau personal-personal tertentu yang akan didorong ke pengadilan, karena harus ada kasus Kanjuruhan ini yang bertanggung jawab dan mendapatkan hukuman berat dari kepolisian, dari pihak-pihak lain misalnya yang terlibat dalam kasus ini, seperti PT Liga Indonesia, dari PSSI, termasuk dari supporter, yang merupakan dosa kumulatif, dosa berjamaah di antara seluruh stakeholder yang terjadi pada 1 Oktober 2022 akibat pertandingan antara Arema melawan Persebaya. Ya. Dari survei yang dilakukan oleh Indikator Politik Indonesia, mayoritas responden menjawab polisi yang paling bertanggung jawab. Nah, ini 2 polisi sudah divonis bebas. Nah, bagaimana Anda menilai hal ini begitu? Apakah memang seperti yang Anda katakan tadi, memang 2 polisi ini memang sebenarnya tidak salah, tapi harus ada satu lagi mungkin yang pimpinannya atau seperti apa begitu yang seharusnya dimasukkan, seperti yang tadi disampaikan oleh pihak keluarga? Ada 2 hal. Yang pertama adalah seperti yang tadi dikatakan, survei menyatakan bahwa polisi paling bertanggung jawab terhadap kasus meninggalnya 135 orang di Stadion Kanjuruhan. Yang kedua, rekomendasi TGIPF, bahkan kesimpulan TGIPF menyatakan bahwa penyebab utama meninggalnya 135 orang di Kanjuruhan adalah gas air mata. Gas air mata itu juga punya polisi gitu, bukan punya masyarakat sipil atau punya supporter atau punya panitia pelaksana pertandingan Arema. Nah, karena itu polisi memang menjadi bagian yang paling harus bertanggung jawab terhadap tragedi ini. Nah, karena misalnya Kasat Samamta dan Kabak Op dinyatakan vonis bebas, harusnya ada yang bertanggung jawab terhadap kasus ini yang lebih tinggi, pejabat yang lebih tinggi, misal Kapolres Malang atau sampai kepada Kapolda Jawa Timur ketika itu gitu. Baik. Nah, apakah fakta yang dihadirkan dalam peristiwa ini sudah sesuai dengan temuan TGIPF pada waktu itu? Artinya memang personil-personil yang atau orang-orang yang seharusnya disidangkan ini adalah seperti yang Anda sebutkan tadi.
kalau kita lihat masih banyak yang belum disidik dari kasus Kanjuruhan. Misal, siapa saja orang-orang yang menembakkan gas air mata atau polisi-polisi yang menembakkan gas air mata. Ada 45 gas air mata yang ditembakkan. Masa kemudian yang dihukum hanya Danki Brimo Polda Jatim AKP Hasdarmawan. Kemudian juga ada yang mengeluarkan gas air mata dari gudang dalam kondisi yang sudah expired. Masa yang dihukum hanya AKBP Hasdarmawan. Ini kan tidak adil juga buat AKBP Hasdarmawan dan sangat tidak adil buat masyarakat. Jangan sampai kemudian masyarakat menilai kasus Kanjuruhan ini sebagai sebuah tragedi yang penyelesaiannya tidak serius dan mengada-ngada. Gitu. Jangan sampai kemudian nanti misalnya ada masyarakat atau sopir bus yang menabrak orang di jalan kemudian meninggal dunia dan akhirnya dijatuhkan hukuman KUHP 359 pembunuhan atau tindakan kelalaian yang menyebabkan orang meninggal dunia. Hukumannya harusnya lebih ringan dari yang di Kanjuruhan yang meninggal 135 orang. Nah ini kan jurisprudensi hukum ini yang kemudian nanti akan menjadi masalah ke depannya dalam tata hukum negara Indonesia ini gitu. Baik, kalau kita melihat bahwa ini kelihatannya justru orang-orang yang harusnya bertanggung jawab tidak bertanggung jawab. Bahkan TGIPF juga sudah memberikan arahan begitu ya, memberikan rekomendasi. Apakah akan ada lagi mungkin diharapkan tersangka-tersangka baru begitu yang memang harus bertanggung jawab? Kalau hemat saya, menurut pendapat saya harus ada. Kenapa? Karena tidak mungkin kemudian beban 135 orang meninggal dunia dan sekarang masih banyak yang trauma terhadap tragedi Kanjuruhan yang dihukum hanya satu orang, Danki Brimo Polda Jatim, AKP Hasdarmawan. Jangan sampai kemudian kasus ini membuat masyarakat tidak percaya terhadap hukum negara kita, di mana misalnya nanti orang akan berpikir bahwa kita bisa akibat kelalaian kita bisa menyebabkan orang meninggal dunia dalam berbagai aspek kehidupan. Hukumannya tenang saja, hukumannya ringan seperti apa yang terjadi di kasus tragedi Kanjuruhan. Bahkan kita bisa bebas dari tuntutan hukum walaupun kita akibat kelalaian kita menyebabkan orang meninggal dunia. Nah ini kan akan sangat berbahaya. Yang pertama. Yang kedua, harusnya penyidik juga melakukan konstruksi hukum atau melakukan perluasan kasus hukum ini. Jangan sampai kemudian kasus ini hanya melibatkan 5 tersangka, di mana 2 sudah dinyatakan bebas, sementara tidak diperluas kasus hukum ini kepada pihak-pihak lain yang paling bertanggung jawab. Ini meninggal 135 orang loh, tidak main-main, bukan hal yang remeh-temeh. Ini hal yang sangat serius sekali untuk negara kita. Jangan sampai misalnya Presiden Joko Widodo meninggalkan legasi yang buruk terkait tragedi Kanjuruhan ini kalau tidak diusut secara tuntas. Ya, karena juga TGIPF ini juga dibentuk juga dalam masa pemerintahan Pak Jokowi dan juga diharapkan juga ini boleh rekomendasinya boleh dilaksanakan begitu ya sampai tuntas seperti itu. Dilaksanakan karena ini diputuskan oleh Kepres TGIPF ini dan sudah mengeluarkan rekomendasi. Salah satu rekomendasinya adalah mengusut tuntas kasus ini dan menghukum semua pihak yang terlibat dalam kasus ini yang menyebabkan 135 orang meninggal dunia dan sekitar 700 orang luka-luka untuk kemudian dijatuhkan sanksi secara berat. Itu yang pertama. Yang kedua, kasus ini juga akan menjadi pelajaran buat seluruh stakeholder sepak bola Indonesia ke depan. Jangan sampai kemudian meninggalnya orang di lapangan sepak bola menjadi hal yang biasa. Kalau kemudian hukumannya tidak dijatuhkan dengan berat, maka ada potensi ke depannya orang akan melihat bahwa meninggal orang di lapangan sepak bola itu hal yang biasa. Kenapa? Di Kanjuruhan meninggal 135 orang tidak ada yang dihukum secara berat. Itu yang pertama. Yang kedua, nanti juga akan berimbas kalau tidak diperlebar kasusnya misalnya kepada supporter yang turun ke dalam lapangan, yang melakukan pelemparan flare, yang melakukan invasi, yang melakukan pemukulan, bahkan melakukan pembakaran terhadap kendaraan dan fasilitas umum. Jangan sampai kemudian nanti masyarakat akan menganggap kita boleh membakar mobil polisi, kita boleh kemudian lama-lama sepak bola Indonesia nggak maju-maju jadinya, Bung Akmal ya. Betul, bukan cuma sepak bola Indonesia, ini akan berdampak kepada kehidupan masyarakat sosial bahwa kita fasilitas umum kita bisa merusak fasilitas umum dengan semau kita karena yang melakukan hal itu juga tidak diberikan dampaknya jadi meluas ya.
Baik, Betul, terima kasih. apalagi kemudian banyak penyimpangan hukum yang terjadi. Misalnya Betul. masa tidak ada, dinyatakan bahwa tidak melakukan penembakan ke dalam ke arah penonton. Sementara video-video yang kita dapat di video-video Itu sudah amatir beredar misalnya semuanya. semua beredar. Artinya jangan sampai kemudian masyarakat dibohongi oleh para penegak hukum di negeri Mhm. ini. Ini Ya, bahaya buat masa depan bangsa kita. baik, baik. Terima kasih Bung Akmal Marhali, mantan anggota tim pencari fakta tragedi Kanjuruhan, sudah berbagi bersama kami di MNC News Now. Salam sehat selalu dan sukses, Mas. Salam sehat.